Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya kasih dan bimbingan Tuhan kita selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita memulai ibadah kita. Biarlah kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya, oh Tuhan, oh ku bersyukur sebab kasih-Mu, ku bersyukur sebab kebaikan-Mu Tuhan, oh teramat baik Kau dalam hidup kami. Kasih Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Kami ada saat ini, kami mau memuji, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap berkatakan amin. Haleluya. Hey, yeah. Kemekahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku
karyamu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Oh, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku
kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Kau buktikan kasih-Mu, Tuhan. Kau buktikan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan, sebab tangan kasih-Mu. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Puji nama Tuhan, saudara. Kita telah menyembah Tuhan, kita telah memuji Tuhan. Kita percaya semuanya bahwa Tuhan selalu hadir dan Tuhan disenangkan untuk setiap pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Saudara, pada hari ini mari kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Saudara, kita expect something yang besar. Kita juga harus menyiapkan hati kita untuk menerima sesuatu yang dahsyat yang datangnya dari Tuhan. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan juga memberi penghiburan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi buah Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengar, beri telinga dengar-dengaran, beri hati yang terbuka, beri pikiran yang terbuka, dan beri kemampuan untuk kami semua untuk dapat menjalankan kehidupan, menjalankan firman Tuhan, untuk
kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita telah memasuki di bulan November, di minggu ketiga, di minggu keempat, saudara. Dan kita akan memasuki di bulan Desember. Saudara, mari kita terus pelihara iman kita. Mari kita terus pelihara semangat kita. Dan sama-sama kita berdoa supaya secepatnya kita semua dapat ibadah di gedung gereja bersama-sama seperti sedia kala. Pada hari ini, saudara, kita akan belajar satu hal yang saya percaya akan menjadi kunci untuk kita semua untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik di kedepannya. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ketakutan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah melawan roh ketakutan. Sekali lagi, pada hari ini kita akan belajar mengenai ketakutan. Judul khotbah saya pada hari ini adalah melawan ketakutan. Saudara, suatu saat saya membaca sebuah quote yang sangat menarik sekali. Begini quote-nya, saya akan membacakan untuk kita semua. Ada dua quote, saudara. Ada dua kalimat berkata begini. Thinking will not overcome fear, but action will. Dikatakan bahwa thinking will not overcome fear, but action will. Artinya bahwa mikirin ketakutan kita itu tidak menyelesaikan apa-apa, tetapi sebuah tindakan, sebuah langkah dapat menyelesaikan atau dapat menghilangkan ketakutan, yang mana ketakutan itu bersumber dari masalah kita. Satu lagi dikatakan begini, fear doesn't stop death, it stop life. Kadang-kadang dalam kehidupan kita begitu ketakutan karena ada masalah, kita sampai takut, kayaknya takut mati gitu. Kita melakukan berbagai cara dan memelihara ketakutan itu. Tapi ketakutan itu tidak menyetop masalah, ketakutan tidak menyetop kematian, tapi ketakutan menyetop kita dari kehidupan. Karena apa? Karena ketakutan kita tidak bisa melanjutkan kehidupan. Karena ketakutan kita tidak bisa berpikir jernih. Pada hari ini kita akan belajar mengenai ketakutan. Ketakutan yang mana menjadi sebuah hal yang membuat anak-anak Tuhan, terutama di COVID ini, menjadi tidak bisa bergerak, tidak memiliki harapan, saudara. Banyak orang takut hari-hari ini. Orang takut akan masa lalu. Waduh, saya dulu berbuat ini. Waduh, saya telah melakukan kesalahan ini. Kita semua pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Tetapi sedikit atau sebagian orang bisa lepas dari masa lalunya. Kita semua struggle, kita semua menghadapi banyak masalah di masa lalu. Tetapi banyak orang ketakutan karena masa lalu. Kita ketakutan akan masa lalu, dan juga kita ketakutan untuk masa kini. Kita takut hari-hari ini, waduh aku kok begini-begini saja ya. Umurku sudah begini tetapi bisnisku seperti ini. Umurku sudah begini tapi saya belum punya rumah. Kita takut akan hari-hari ini. Kita takut akan sekarang. Yang sebenarnya kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh hidup untuk hari ini, tetapi kita harus hidup untuk masa depan. Karena masa depan penuh dengan harapan. Kita ketakutan akan masa lalu, kita ketakutan akan masa kini, dan kita juga ketakutan akan masa depan. Oh, banyak sekali saudara. Di tengah-tengah COVID ini kita ketakutan. Waduh, apakah saya bisa beribadah lagi? Waduh, bagaimana masa depan saya? Pekerjaan saya bagaimana? Banyak saya mendengar jemaat yang kena PHK atau bisnisnya hilang atau bagaimana rugi, dan dia meragukan akan masa depan. Ingat saudara, pada hari ini kita akan belajar saudara, bahwa ketakutan tidak ada gunanya. Ingat quote yang pertama kali saya sampaikan tadi, bahwa memikirkan ketakutan tidak akan menyelesaikan, tetapi kita mengambil langkah, mengambil tindakan untuk bergerak, untuk berubah, untuk memperbaiki, itu yang dapat menghilangkan ketakutan. Takut dan khawatir adalah hal yang biasa dalam kehidupan ini. Tapi jangan sampai kita hidup di dalam kekhawatiran, tapi kita harus melewatinya. Kita harus melewati kekhawatiran itu. Hari ini kita akan membahas mengenai melawan roh ketakutan itu. Salah satu upaya, salah satu hal
Yang kita harus lakukan adalah kita harus merubah cara pikir kita supaya kita tidak tinggal dalam ketakutan. Roh ketakutan itu tidak ada lagi dalam kehidupan kita kalau kita merubah pola pikir kita, merubah pola pikir duniawi menjadi pola pikir Tuhan. Oleh sebab itu mari kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab Allah memberi kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, saudara. Saya ulangi lagi, salah satu hal supaya kita tidak terbelenggu dalam roh ketakutan adalah kita merubah pola pikir kita yang tadinya pola pikir duniawi, pola pikir manusia menjadi pola pikir ilahi, pola pikir yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingin jelaskan sebelumnya, arti dari roh ketakutan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 adalah gini, bukan roh gentayangan, saudara. Apalagi Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang kudus, roh yang manis, bukan roh yang memberikan ketakutan. Jadi bukan roh yang seakan-akan gentayangan yang merasuki kita, enggak, saudara. Tapi diartikan di sini dalam bahasa asli adalah watak kita, pengaruh jiwa kita, hidup kita, sebuah kekuatan, saudara. Jadi watak kita. Jadi Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tidak memberikan kita watak atau kebiasaan atau sifat penakut. Jadi anak Tuhan itu tidak boleh memiliki hal ini, saudara. Ketakutan juga berarti sifat penakut, sifat malu-malu, atau sifat pengecut, saudara. Hari ini kita jangan memiliki roh ketakutan, sebuah watak, sebuah sifat, sebuah karakter, sebuah kebiasaan buruk yang mana kita memiliki sifat takut, sifat malu-malu lah, tidak pede, atau bahkan sifat pengecut. Pengecut itu tidak mau menghadapi masalah. Pengecut selalu lari dari masalah. Artinya, menurut firman Tuhan, Tuhan tidak memberikan kepada kita watak atau sifat penakut dan pengecut, melainkan, nah ini yang kita bahas, pikiran tadi, pikiran dunia tadi, saudara, pikiran duniawi, pikiran manusia, roh ketakutan itu kita ganti dikatakan melainkan. Nah, melainkan ini akan kita belajar bersama-sama. Melainkan ini apa saja yang mana ini akan menggantikan roh ketakutan itu. Melainkan yang akan kita bahas ini adalah sebuah sifat ilahi, sebuah watak ilahi yang akan kita ganti, yang akan menggantikan roh ketakutan itu sendiri, saudara. Roh duniawi, ketakutan, pengecut, khawatir, malu-malu, kita gantikan dengan hal-hal yang melainkan, yang kata Paulus itu. Dan saya yakin pada saat kita mengetahui ini, saya berdoa supaya kita memiliki kekuatan untuk melakukan, untuk dapat mengembangkan sifat-sifat ilahi ini. Yang mana sebenarnya sifat-sifat ini ada dalam diri kita. Sifat-sifat ini udah ada dalam diri kita. Kok bisa ada dalam diri kita? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kuduslah yang akan menguatkan, memampukan kita. Tapi seringkali kita menyingkirkan Roh Kudus dan kita memulai, kita membuat atau menutupi tanda kutip Roh Kudus dengan pikiran-pikiran manusia, sehingga roh ketakutan itu, watak takut, watak pengecut itu ada dalam diri kita pada saat masalah datang dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang memberikan. Oleh sebab itu mari kita bahas bagaimana melawan ketakutan. Ganti pikiran duniawi dengan apa kata firman. Ganti ketakutan dengan ini, saudara. Yang kata Paulus, melainkan. Yang pertama, sebab Allah memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh apa? Yang membangkitkan kekuatan.
power, kekuatan. Dalam diri kita ada kekuatan, roh yang dibangkitkan, kekuatan yang dibangkitkan. Ketakutan membuat kita lemah dan merasa tidak berdaya, kita nggak pede jadi manusia, kita tidak pede dengan diri kita. Tetapi Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan. Roh Kudus membangkitkan kekuatan dalam diri kita sehingga kita bisa menghadapi segala persoalan, segala masalah dengan gagah berani bersama Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, ketakutan melemahkan kita. Ketakutan membuat kita menjadi orang umat yang gampangan, saudara. Pada hari ini kita mau supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Bukan orang-orang yang gampangan, saudara. Dikit-dikit, waduh saya nggak bisa. Dikit-dikit saya gagal, menyerah. Putus dari pacar, waduh galau. Kita rasanya hidup sudah tidak ada artinya lagi. Nah, kita punya kekuatan yang dari Roh Kudus, Roh yang membangkitkan kekuatan itu. Oleh sebab itu mari kita pede dengan Tuhan kita yang memberikan benih hebat dalam diri kita semua, dalam diri Anda, dalam diri saya. Saat Covid, taulah saat engkau lemah, Tuhanlah yang memberi kekuatan bagi kita. Di tengah-tengah ketakutan kita, ingat bahwa Tuhan kekuatan. Kita pelihara kekuatan itu, roh kekuatan itu, watak yang untuk kita kuat itu, sehingga ketakutan itu tidak menguasai kehidupan kita, sehingga ketakutan itu tidak hinggap, kita tidak hidup dalam ketakutan itu. Saudara, dalam bahasa asli tidak hanya power, kata power ini tidak hanya berkata kekuatan, tapi juga berbicara mengenai pengaruh, saudara. Oleh sebab itu jadi anak Tuhan, daripada kita takut, saudara, kita punya kekuatan. Kita sebagai anak Tuhan memiliki pengaruh yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga pada saat Anda melakukan bisnis, Anda menghadap kepada seseorang, jangan takut, saudara, pede saja. Karena ada pengaruh ilahi dalam dirimu. Pada saat kita bertemu dengan orang yang mungkin kata dunia lebih hebat, engkau harus pede. Pada saat engkau akan berbisnis dengan orang, engkau harus pede karena engkau memiliki pengaruh ilahi, saudara. Suatu saat, saudara, saya dipercaya untuk mencari dana untuk acara Natal, saudara. Dan saya merasa tidak pede karena itu yang pertama kalinya, saudara. Tetapi saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya dan hikmat untuk saya bisa mengerjakan semuanya. Lalu proposal saya buat pelan-pelan, saudara. Lalu saya coba list siapa yang akan saya datangi, saudara. Perusahaan-perusahaan apa yang saya akan datangi, saudara. Dan puji Tuhan, saudara, karena saya mengerti akan hal ini, saudara. Begitu saya datang ke sebuah perusahaan, saya berkata, Tuhan, aku memiliki kekuatan, aku memiliki wibawa ilahi, aku memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Pimpin langkahku, pimpin mulutku, supaya aku dapat melayani Tuhan, supaya aku dapat berbicara dengan penuh hikmat. Dan saudara, di luar dugaan, apa kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk Natal itu dapat terpenuhi, saudara. Pada hari ini, ganti roh ketakutan dengan apa? Dengan kekuatan, saudara. Yang kedua, saudara, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Lalu apa? Kasih, love, power and love, saudara. Ada sebuah kota di Amerika, saudara. Kota ini namanya kota Philadelphia. Kota ini disebut julukannya City of Brotherly Love. Kota kasih persaudaraan. Kenapa kok bisa dikasih nama itu? Karena dulu pada zaman perbudakan, budak yang melarikan diri dari tuannya dan memasuki kota Philadelphia, maka tuannya tidak bisa menangkap lagi budak itu. Jadi kalau udah di Philadelphia, dia tidak bisa lagi ditangkap dan dijadikan budak. Tetapi kalau keluar dari Philadelphia bisa lagi, saudara. Dikatakan City of Brotherly Love, kasih persaudaraan. Untuk kita dapat menghilangkan roh ketakutan itu, kita harus memiliki kasih dalam diri kita.
Kita harus menyebarkan kasih dalam diri kita. Kita harus punya komunitas yang mensupport kita di dalam kasih. Sehingga pada saat kita ada masalah, kita ada takut, ada orang-orang yang mendoakan. Pada saat ada orang yang takut, kita datang untuk mendoakan. Karena apa? Karena kita memiliki kasih, karena orang lain memiliki kasih. Kasih yang sejati menghancurkan ketakutan. Pada hari ini saudara, kalau engkau takut, maka engkau harus tahu bahwa banyak orang yang mengasihi engkau. Miliki kasih itu saudara. Yang paling penting engkau harus miliki kasih yang dari Bapa. Kita harus mempunyai kasih, tetapi yang paling penting ini, bahwa engkau harus memiliki kasih yang dari Bapa. Bahwa engkau sadar bahwa Tuhan mengasihi engkau lebih daripada apapun. Ingat, engkau adalah produk kasih Tuhan. Ingat, ada kasih Tuhan dalam dirimu, sehingga engkau tidak perlu takut lagi dalam kehidupan ini. Karena Tuhan mengasihi engkau. Dalam Lukas 11 ayat 11-12 dikatakan, kalau engkau minta roti masa dikasih batu. Kalau engkau minta telur masa dikasih kalajengking. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tahu yang terbaik. God knows best for you. Permasalahannya kita nggak tahu mengenai apa yang terbaik buat kita, sehingga kita merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Mari kita punya kasih dalam kehidupan ini saudara. Manusia sadarnya kalau Tuhan baik, Tuhan mengasihi, itu biasanya belakang-belakang saudara. Saya saudara sering sekali saudara, bahwa dalam kehidupan saya merasa gagal atau Tuhan menutup pintu dalam kehidupan saya. Saya mungkin kecewa sama Tuhan, saya kecewa kesempatan ini hilang, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi percaya saudara, setelah 2, 3, 4 tahun ke depan, pada saat saya melihat keadaan saya dan saya menoleh ke belakang, saya akan tersenyum dan berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kita. Hanya waktu yang menjawab rencana Tuhan yang terbaik itu apa dalam diri kita. Oleh sebab itu bersabarlah, nikmati kasih Tuhan, percaya sama Tuhan, dan bagikan kasih itu kepada orang lain saudara. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita tergeletak saudara. Percaya kepada Tuhan, pede sama Tuhan yang mana Tuhan mengasihi engkau. Dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia menyatakan hukumnya. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tuhan mengasihi kita. Pertanyaannya, apakah kita mau mengisi pikiran kita dengan kasih Tuhan, mengisi perbuatan kehidupan kita dengan kasih yang Tuhan berikan untuk kita sebarkan, atau kita malah isi kehidupan kita dengan roh ketakutan, watak takut, watak pengecut itu. Mari kita isi kehidupan ini dengan kekuatan, roh yang memberikan kekuatan dan kasih. Amin saudara. Yang ketiga, ini hal yang mungkin bagi orang Kristen gak keren gitu, tidak fenomena gitu. Kenapa? Yang awal kan kekuatan, power, miracle. Yang kedua kasih ya, manusia. Orang Kristen itu kan penuh kasih saudara. Tapi yang ketiga ini, dari semua ini yang paling mungkin diremehkan atau tidak dibicarakan di gereja-gereja. Dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan apa saudara? Ketertiban. Sekali lagi, ketertiban. Dalam bahasa asli dikatakan, terjemahannya adalah, dalam bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan lagi ke bahasa Inggris, adalah self control. Pengendalian diri. Ketertiban berarti pengendalian diri, disiplin, dan tidak berlebihan. Bukankah salah satu cara supaya kita tidak takut adalah kita hidup tertib, mengendalikan pikiran kita? Karena seringkali masalah dan ketakutan ada dalam pikiran kita, muncul dalam pikiran kita. Disiplin dalam hidup untuk mengerjakan yang baik dan berpikir yang benar
maka kita memiliki hidup yang less problem. Masalahnya lebih sedikit daripada orang-orang yang apa? Yang hidupnya mungkin serong kanan kiri, hidupnya tidak disiplin, saudara. Mari pada hari ini kita fokus pada pikiran yang terdapat dalam Kristus. Kita kendalikan diri kita, kita disiplinkan diri kita. Kita membuat diri kita untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu ini, kita perlu tertib dalam kehidupan. Kita perlu self control, pengendalian diri dalam kehidupan. Kita perlu disiplin dalam kehidupan. Seringkali anak Tuhan nggak bisa kontrol, nggak bisa self control, tidak bisa mengendalikan diri, saudara. Marah, ambisius, apalagi saudara tamak. Yang mana semua yang saya sebutkan itu menjadi salah satu jalan untuk masalah bisa masuk. Yang mana pada saat masalah masuk, kita akan mendapatkan atau kita akan merasakan ketakutan. Roh ketakutan itu ada dalam diri kita. Oleh sebab itu kita harus hidup tertib. Kita harus hidup benar. Kita harus punya pengendalian diri. Supaya apa? Supaya masalah dalam hidup kita nggak banyak, saudara. Hari-hari ini kita banyak nggak tertibnya. Apalagi kalau udah work from home, WFH gitu ya. Bangun kita nggak tertib, mengatur waktu kita nggak tertib, mengatur keuangan kita nggak tertib, saudara. Apalagi mengatur makan kita nggak tertib. Karena katakanlah kita makan banyak, lalu kita makan sedikit, kita makan apa aja, saudara. Ujung-ujungnya apa? Kita kena diabetes. Jadi takutlah hati kita kan, takutlah jiwa kita kan. Waduh, nanti saya begini, setelah diabetes saya kena apa, setelah ini kena apa gitu ya. Waduh, kebanyakan makan sambal diare. Waduh, gimana ya? Kita nggak disiplin kehidupannya, kita hidup nggak sehat, lalu kita demam, kita pikir kita kena COVID, ketakutan. Padahal apa? Kecapean atau kita hidupnya nggak sehat. Kenapa? Karena kita nggak tertib. Kita nggak ada pengendalian diri, kita tidak disiplin dalam kehidupan ini. Mari kita jadi pribadi yang tertib. Orang tertib itu tenang. Mari kita jadi pribadi yang tertib. Kita jadi pribadi yang punya pengendalian diri. Kita jadi pribadi yang tenang. Supaya apa? Supaya kehidupan kita less problem. Disiplin, saudara. Saya akui, saudara, sebagai manusia kita mungkin orangnya tidak bisa mengendalikan diri. Mungkin kadang-kadang kita nggak bisa mengendalikan diri. Kita khawatir, kita takut. Kita nggak tahu ini ke depan mau bagaimana. Vaksin tidak ada, belum ada. Kita doakan agar segera ada, saudara. Tapi mari kita semua kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang tahu apa yang terbaik buat kita. Kita ganti roh ketakutan itu menjadi sebuah tindakan yang ada dalam diri kita, yang mana diproduksi oleh Roh Kudus, yang memberikan kekuatan, kasih, dan pengendalian diri. Pada saat kita punya 3 hal ini, hidup kita menjadi tenang. Saudara, sebuah firman Tuhan yang mana saya pribadi sulit untuk melakukan itu dalam Mazmur 46 ayat 10, saudara. Berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. 46a dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seringkali dalam kehidupan kita itu kita nggak bisa diem, saudara. Kita ketakutan, kita khawatir. Oleh sebab itu kita harus punya pengendalian diri, kita punya disiplin, kita harus tertib. Kita mau katakan bahwa iya, aku harus tenang. Bahasa Inggrisnya be still. Kita harus tenang dan ketahuilah ada Allah yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak boleh tinggal dalam roh ketakutan, yang mana artinya watak kita, sifat kita tidak boleh menjadi penuh dengan ketakutan, malu-malu, bahkan pengecut. Kita ganti menjadi watak, kita ganti menjadi cara pikir surgawi, cara pikir firman Tuhan, cara pikir Allah.
yang mana sudah ada dalam diri kita. Karena ada Roh Kudus dalam diri kita yang memampukan, yang memberi, yang memproduksi itu semua. Dengan apa saudara? Dengan kekuatan yang dari Allah, dengan kasih ilahi, dengan ketertiban hidup sebagai anak Tuhan. Mari pada hari ini sekali lagi, bagaimana melawan ketakutan? Caranya adalah mengganti pikiran duniawi dengan pikiran yang ada dalam Yesus. Apa kata firman Tuhan? Ganti ketakutan dengan apa? Dengan kekuatan dari Allah, kasih ilahi, dan ketertiban hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin saudara. Mari sama-sama kita berdoa. Kita mau Tuhan Yesus menjamah kehidupan kita untuk kita tidak lagi menjadi pribadi yang takut. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran Tuhan. Tapi berikan kekuatan untuk mengganti cara pikir duniawi itu menjadi cara pikir ilahi. Bahwa kami tahu kami memiliki kekuatan dari Allah. Kami tahu kami punya kasih ilahi. Dan kami tahu bahwa hidup kami memiliki ketertiban hidup yang mana anak-anak Tuhan harus miliki. Meteraikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati kita semua. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah
Tuhan saudara, pada hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita juga telah mendengarkan pujian dan penyembahan. Gereja berdoa agar setiap apa yang gereja lakukan untuk saudara sekalian dapat menjadi berkat untuk kita semua. Diingatkan lagi, saudara dapat memberikan persembahan melalui QR Code atau bank transfer. Saudara bisa mendapatkan nomor rekening dan QR Code selama ibadah berlangsung, kami tampilkan di layar. Jangan lupa, kita juga akan terus mengadakan ibadah online, dan doakan supaya kita semua dapat beribadah di gedung gereja kembali. Jangan lupa juga untuk saudara bisa memfollow sosial media gereja dan juga YouTube gereja, namanya sama @GBI Faith Unlimited. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup ibadah pada minggu ini. Kita akan berdoa bersama-sama, lalu kita akan sambung dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji, kami menyembah nama-Mu pada hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang memberikan persembahan, baik persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau melihat setiap hati-hati yang memberi. Kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah tinggal diam untuk setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa agar Engkau terus latih kami, latih jemaat-Mu untuk dapat memberi karena mereka mengasihi Tuhan. Pada hari ini kami juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah yang kami langsungkan Tuhan. Kami berdoa agar kami dapat melakukan ibadah offline segera di gedung gereja Tuhan. Persiapan setiap apa yang kami lakukan agar Engkau lancarkan. Berdoa untuk jemaat-Mu yang kekurangan Engkau cukupkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau ringankan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap pekerjaan, setiap bisnismu, setiap perkuliahanmu, studimu, dan setiap rencanamu bersama Tuhan. Dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau